Tuhan, betapa kami bersyukur Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk anugerah yang begitu ajaib. Siapakah kami sehingga Tuhan mau datang untuk kami? Tapi itulah yang Tuhan sudah lakukan karena Engkau mengasihi kami. Maka bila Tuhan setiap kali kami masuki momen Natal, ingatkan kami kembali senantiasa betapa ajaibnya Tuhan datang untuk mengasihi kami. Nah saatnya juga Tuhan kami boleh kembali merenungkan firman-Mu di Advent yang pertama ini. Biar firman-Mu boleh kembali juga menyapa setiap kami secara pribadi. Mempersiapkan hati kami menyambut Natal tahun ini. Kembali merenungkan ajaibnya anugerah Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami sungguh rindu biar setiap kami hari ini hadir. Kembali firman-Mu secara pribadi. Tuhan menyapa kami dengan cara-Mu. Berkati untuk sepenuhnya Tuhan, biarnya Engkau yang dipermuliakan di tengah kami. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi kami semua. Kami naikkan doa ini. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak sekalian. Bersyukur kembali kita bisa bersama hari ini. Bapak sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kita sudah sampai di bulan terakhir, bulan Desember, di minggu yang pertama. Nah, di sepanjang minggu ini, berapa minggu ke depan, Bapak sekalian kita masuki disebutnya bulan Advent, Bapak sekalian minggu Advent, Bapak sekalian ya minggu Advent. Advent itu dari Adventus, bahasa Latin artinya kedatangan. Maksudnya adalah menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita mempersiapkan oleh minggu Advent ini kita menyambut satu refleksi menyambut kedatangan Tuhan yang sudah datang gitu Saudara ya 2000 tahun yang lalu dan dia akan datang kembali. Apa yang kita pikirkan waktu kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Sang Juru Selamat itu. Apa yang Bapak sekalian kita siapkan secara serius? Apa kita mempersiapkan pohon Natal Bapak sekalian? Atau baju baru Natal? Atau bahkan juga ada sebagian persiapannya dengan liburan Natal. Tiap hari cari iklan liburan itu saudara sekalian ya. Dan sebagainya. Tapi satu perenungan buat kita, kita boleh memikirkan adalah apakah semua persiapan kita itu untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat itu kira-kira apa yang kita lakukan itu cocok enggak Bapak sekalian gitu ya. Waktu kita melakukan berbagai hal itu, kita bilang saya menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, merayakan Natal, saya melakukan ABCD ini dan itu. Kira-kira itu cocok enggak untuk kalau kita boleh bayangkan ini untuk menyambut Tuhan Yesus loh yang datang untuk kita. Maka Bapak sekalian tema kita hari ini adalah Dia akan datang. Satu tema yang boleh ingatkan kita kembali bahwa Tuhan akan datang. Dan itu membuka rangkaian minggu Advent kita, ini baru minggu yang pertama, minggu berikutnya terus bersambung Bapak sekalian ya sampai puncaknya Natal. Nah hari ini kita akan belajar tentang Dia akan datang. Kita lihat dulu dasar firman Tuhan. Saja kita lihat dulu dari 5 ayat yang pertama dari Yesaya pasal 59. Saja kita baca bertanggapan, ini dari terjemahan baru yang kedua Bapak sekalian ya, Alkitabnya ya. Yesaya 59 ayat pertama kedua nanti 18 sampai ke 20. Kita baca bertanggapan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat ke-18, setimpal dengan perbuatan mereka, demikianlah ia memberi pembalasan, amar yang berkobar terhadap lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Ayat 20, ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk keturunan Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbeda seorang baca firman Tuhan, merenungkan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak sekalian, kita membuka bagian ini hari ini dengan kitab Yesaya. Bapak sekalian, dari Yesaya kita baca pasal 59 saja Bapak sekalian ya. Kalau kita lihat dulu sedikit latar belakang untuk setiap kita boleh mengenal siapakah Yesaya. Yesaya adalah tokoh yang sangat besar sebenarnya dalam perjanjian lama. Nama Yesaya sendiri adalah Tuhan menyelamatkan atau Tuhan adalah juru selamat. Jadi namanya sendiri sudah luar biasa Bapak sekalian ya. Kemudian kalau kita baca kitab Yesaya, dikatakan kitab Yesaya adalah satu-satunya kitab dalam perjanjian lama, kalau dari semua kitab yang paling banyak menuliskan tentang nubuat, tentang juru selamat. Itu kitab Yesaya. Jadi kalau kita baca kitab perjanjian lama, di semua kitab yang ada, dari kitab perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleakhi, itu Bapak sekalian ya. Kitab Yesaya adalah kitab yang paling banyak menceritakan tentang sang juru selamat. Nubuat akan kedatangan sang juru selamat.
Sehingga tokoh gereja, seorang yang besar bernama Agustinus mengatakan, Yesaya itu adalah seperti Injil yang kelima. Kita tahu Injil itu ada 4 ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu Agustinus katakan, Yesaya bisa disebutkan seperti Injil yang kelima. Karena menceritakan juru selamat itu dengan cara yang luar biasa. Lalu juga ada penulis lain mengatakan Yesaya itu adalah seperti miniaturnya Alkitab. Karena begitu luar biasanya isi Yesaya. Jadi kayak ringkasan Alkitab itu di Yesaya bisa ditemukan. Sekalian kira-kira gitu, banyak hal. Itu isi Yesaya. Dan kebetulan Bapak sekalian, bukan kebetulan juga ya, Tuhan izinkan, Yesaya itu pas dibagi 66 pasal. Bapak sekalian kalau kita tahu Alkitab kita berapa? 66 kitab. Yesaya persis 66 pasal. Itu kan luar biasa Bapak sekalian ya. Itu kitab Yesaya. Lalu kemudian kita bisa melihat secara singkat, jadi pengantar buat kita adalah Yesaya itu isinya apa aja kira-kira gitu ya. Pesan firman Tuhan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dan ternyata pesan Yesaya adalah pesan yang sederhana tapi meringkas seluruh pesan yang ada di Alkitab. Pertama yang Yesaya katakan adalah menegur umat Tuhan. Waktu mereka dikatakan berbuat dosa memberontak kepada Tuhan, Yesaya ingatkan, ingat Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kudus. Jangan sembarangan hidup di hadapan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kudus, maka umat Tuhan harus hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan memberontak, jangan hidup seenaknya di dalam dosa. Lalu kemudian yang kedua adalah apa? Yesaya ingatkan dikatakan, kamu yang berdosa harus bertobat. Belajar sungguh-sungguh cari Tuhan. Hidup taat kepada Tuhan. Percaya dan taat hanya kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Nah, waktu itu lingkungan sekeliling waktu itu adalah banyak dewa-dewa asing. Seringkali orang bangsa Israel bisa menyembah dewa-dewa asing berhala yang buatan manusia. Atau mengandalkan bangsa-bangsa lain yang besar. Ya saya ingatkan, enggak, kamu harus bertobat dan andalkan Tuhan sungguh-sungguh. Taat kepada Tuhan. Hidup percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, Yesaya dikatakan memberitahukan penghukuman dari Tuhan karena dosa mereka. Jadi kan sederhana Bapak sekalian ya, ingat dosa lalu suruh bertobat. Kalau nggak bertobat ingetin nanti ada hukuman Tuhan loh. Itu tema daripada Yesaya. Tapi juga Yesaya juga memberikan tema yang keempat yang jadi penekan Yesaya juga adalah yang Tuhan akan memulihkan umatnya kelak. Kelak akan hadir sang juru selamat yang disebut juga hamba yang menderita yang akan menyelamatkan umatnya. Yang menjadi juru selamat bagi bangsa Israel bahkan bagi umat manusia. Kemudian kita tahu itulah yang kemudian digenapi di dalam Tuhan Yesus. Maka biasanya waktu kita lihat ringkasan Yesaya aja seperti ini, kita bisa melihat adalah apa? Itulah isi Alkitab Bapak sekalian. Menegur tentang dosa, suruh bertobat. Nah, diingatkan kalau tidak bertobat ada hukuman Tuhan. Tapi diingatkan juga ada juru selamat yang Tuhan siapkan bagi kita. Nah Bapak sekalian, itu ringkasan daripada kitab Yesaya. Lalu kemudian kita bisa melihat adalah bagian yang berhubungan sama hari ini Bapak sekalian ya. Yesaya diperkirakan dikatakan melayani di tahun 740 sebelum Masehi. Yaitu 740 BC ya. Ya Bapak sekalian kalau dulu ngitung tanggalan kan sekarang kita tahun 2024. Hitungnya dari mana Bapak sekalian? Dari kelahiran Tuhan Yesus gitu kan ya. Tahun 1 itu dianggap kelahiran Tuhan Yesus walaupun ada salah perhitungan tapi sebenarnya dipikirnya dari situ saudara ya. Nah sebelum Tuhan Yesus lahir adalah disebut sebelum Masehi atau before Christ kalau bahasa Inggris itu BC gitu ya. Nah dikatakan Yesaya dikatakan melayani tahun 740 sebelum Kristus, sebelum Tuhan Yesus lahir ya. Nah kemudian dikatakan waktu dia melayani adalah suku di kerajaan Yehuda. Nah sedikit dulu pengantar buat kita yang mungkin kita kadang-kala lupa bahwa sekalian dari Alkitab. Kalau Bapak Ibu baca sejarah Israel dalam Alkitab, awalnya Israel adalah satu bangsa Israel. Lalu kemudian raja yang mereka pernah punya adalah yang raja pertama adalah Raja Saul. Setelah itu Daud, setelah itu Salomo. Nah setelah Raja Salomo kemudian zaman anaknya Salomo, Rehabeam, terjadi pemberontakan. Jadi kerajaan terpecah jadi dua. Jadi terpecah dua adalah kerajaan Israel Utara dan Selatan. Utara ini seringkali disebut Samaria atau Israel. Kemudian ya kalau kita baca berikutnya disebutnya ya. Yang selatan itu biasa disebut Yehuda. Gitu saudara, itu di Alkitab kalau kita perhatikan bahasanya. Nah, Yesaya dikatakan melayani waktu itu di suku Yehuda. Jadi waktu itu kerajaan sudah terpecah, Samaria atau Israel dan Yehuda. Saudara, itu sejarahnya. Nah, masa waktu Yesaya dikatakan waktu dia melayani Tuhan, waktu itu Yesaya sudah mengingatkan, itu si Samaria, Israel Utara itu nanti akan dibuang ke Asyur. Dia sudah kasih tahu saudara, dia sudah kasih peringatan. Dikatakan dan nubuat, Samaria akan jatuh ke Asyur. Nah saat itu kemudian, itu 740 kan dia mulai melayani kan saudara ya. Kemudian 722 benar terjadi saudara. 722 kerajaan Israel Utara atau Samaria tadi
jatuh ke tangan Asyur. Mereka dibuang ke Asyur. Nah setelah dibuang ke Asyur tahun 22, apa yang dilakukan oleh Yesaya? Yesaya ingetin lagi sama bangsa Yehuda. Kamu lihat saudara kita Samaria gitu ya, mereka dibuang ke Asyur. Kamu juga jangan hidup seperti mereka. Mereka dulu hidup seenaknya terus tidak mau bertobat, hanya Tuhan hukum mereka dibuang ke Asyur. Nah Tuhan Allah ingatkan, katakan, kamu Yehuda harus bertobat. Jangan hidup terus di dalam dosa, bertobatlah sama Tuhan. Itu diingatkan oleh Yesaya terus berulang-ulang. Tapi kemudian dikatakan, Yesaya melihat, mereka menolak. Mereka nggak mau bertobat. Lalu kemudian Yesaya kasih tahu lagi, kalau kamu tidak mau bertobat, Tuhan akan hukum kamu. Dan kemudian Yesaya kemudian mengatakan, kamu nanti dan ada dalam apa yang Yesaya berikan oleh Tuhan gitu ya. Yesaya tahu dia, kamu diingatin terus, kamu keras kepala nggak bertobat, nanti kamu akan dibuang ke Babel. Kamu akan dijatuh juga gitu ya. Nah Yesaya sudah menubuatkan kamu akan dibuang ke Babel. Tapi kemudian Yesaya bukan cuma sampai di situ. Yesaya kasih tahu lagi, nanti kalau kamu sudah dalam pembuangan di Babel, dikatakan ya, kamu ingat Tuhan tetap sayang kamu. Tuhan itu nggak buang kamu. Waktu kamu dibuang ke Babel itu, kamu bukan karena dikatakan kalau zaman dulu mereka percaya seperti dewanya kalah gitu ya. Bukan berarti dewa Babel lebih hebat daripada Tuhan, enggak. Tapi Tuhan izinkan kamu dibuang ke Babel adalah apa? Disiplin daripada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kamu adalah umat Tuhan. Lalu dikatakan lagi, ingat juga, nanti setelah itu, setelah kamu di Babel, Tuhan juga dikatakan akan menyelamatkan kamu. Bahkan kemudian Yesaya menubuatkan nanti akan ada seorang raja bernama Raja Kores. Dia akan lahir, dikatakan dia akan bangkit, Tuhan bangkitkan dia, dikatakan yang akan melepaskan mereka dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Itu dikatakan itu nubuat Yesaya. Saudara bayangkan apa yang Yesaya ungkapkan, Tuhan bukakan bagi Yesaya itu satu penglihatan yang panjang sekali. Yesaya sekarang masih hidup baik-baik. Bangsa Yehuda hidupnya masih baik-baik, tapi Yesaya ingatkan, nanti kamu akan terus nggak mau bertobat, satu kali Tuhan akan hukum kamu. Hukumannya belum datang kan? Setelah kamu hukum kamu di pembuangan di Babel, nanti di Babel ingat nanti Tuhan akan kirim seorang namanya Kores, yaitu Raja Kores. Itu belum terjadi jelas. Bahkan kelak akan ada juru selamat. Nah kemudian saudara, Yesaya kan melayani kira-kira 740 ya sebelum itu. Lalu kemudian saudara, Yesaya kan 740 sampai 700-an. Setelah itu kan dia udah tua, dia meninggal saudara ya. Betul, ternyata sejarah mencatat. Tahun 586 terjadi kejatuhan kerajaan Yehuda. Yehuda dikatakan akhirnya dikalahkan oleh Babel, mereka dibuang ke Babel. Saudara bisa ingat misalnya kitab Daniel gitu ya, saudara bisa lihat ya. Dikatakan mereka dibuang ke Babel 586. Tapi kemudian waktu Babel itu begitu waktu kalian sangat kuat, orang tidak terbayangkan bagaimana gitu ya akan maju terus. Ternyata kemudian Babel dikalahkan oleh Persia. Bangkitlah Raja Persia yang kuat, yang satu rajanya Raja Kores, disebut Kores Agung gitu ya. Raja Kores ini katanya tahun 500, waktu dia menjadi raja, tahun 538 dikatakan Raja Kores membuat satu dekret, dikatakan satu ketetapan, dikatakan mengizinkan bangsa Israel kembali ke negerinya dari pembuangan. Lalu kemudian kita melihat mereka kembali pembuangan, mereka bisa kembali membangun Yerusalem, membangun bait Allah. Tuhan izin mereka bisa kembali. Bukan hanya itu juga, Yesaya dikatakan bukan hanya Raja Kores yang akan datang, dia datang kelak juga dikatakan, Yesaya menubuatkan akan datang seorang juru selamat yang dinantikan segala bangsa. Bukan hanya bagi Yehuda, tapi bagi segala bangsa. Nah sesuatu segala bangsa akan datang sujud menyembah kepada Tuhan di langit dan bumi yang baru. Itu ujung daripada kitab Yesaya pasal 66, Bapak sekalian kalau kita baca ya. Dan kita tahu semua nubuat itu kemudian menunjuk pada kedatangan Sang Juru Selamat yaitu Tuhan Yesus. Nah Bapak sekalian ini seringkasnya yang kita bisa lihat temukan dari kitab Yesaya. Jadi kalau kita melihat dari sini orang sampai bingung kok Yesaya bisa melihat begitu jauh. Tuhan kasih luar biasa, dia seorang nabi. Maka sampai dikatakan Yesaya dianggap kalau kita melihat secara manusianya. Yesaya adalah nabi yang mungkin dia adalah nabi yang paling besar. Salah satu nabi besar di Perjanjian Lama itu Nabi Yesaya. Ya saudara ya, nabi yang luar biasa sekali. Tuhan bukakan begitu jauh. Dia belum mengalami tapi bisa cerita banyak panjang ke depan bahkan sampai kelak ujungnya Sang Juru Selamat datang sampai seluruh bangsa akan menyembah kepada Tuhan. Nah saudara Bapak sekalian kalau kita sampai di sini kembali ke tema kita hari ini. Saudara sekalian kita hari ini lihat Yesaya 59 ya. Kita satu bagian aja dari Yesaya. Nah Bapak sekalian dari Yesaya 59 kembali kita melihat juga satu ringkasan. Yesaya 59 tadi yang kita baca adalah yang pertama kita lihat adalah kondisi manusia di hadapan Tuhan.
Tadi apa yang saya ungkapkan? Yesaya 59. Katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kalau kita baca di pasal 58, 59 itu satu teguran dari Yesaya. Tuhan pakai Yesaya menegur bangsa Israel dengan banyak dosa mereka, dosa secara komunitas, kesalehan yang palsu, tidak hormati hari Sabat, lalu dosa mereka sehari-hari. Nah, pasal 59 secara khusus lebih banyak dosa sehari-hari sekalian ya, yang dilakukan jadi kebiasaan. Nah, di sini katakan Yesaya mengatakan adalah apa? Sesungguhnya dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Kurang panjang bahasa aslinya adalah tangan Tuhan itu tidak pendek gitu ya. Tidak kurang gitu ya, tapi maksudnya maka bahasa Indonesia terjemahkan yang bagus, tidak kurang panjang gitu ya. Tangan Tuhan itu nggak kurang untuk menyelamatkan. Kata menyelamatkan itu kata yang indah juga, kata yang luar biasa. Karena kata menyelamatkan dari kata inilah kemudian kata Tuhan Yesus, Bapak sekalian ya. Itu kata yasa, lalu kemudian kita tahu Yesus gitu ya di Matius ya, dari akar kata yang sama, juru selamat. Dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Lalu dikatakan dan kedua pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Bahasa aslinya lebih unik, pendengarannya itu dan telinganya tidak telinganya tidak berat ya. Telinganya berat tidak kurang tajam gitu ya, kalau di sini ya dikatakan telinganya tidak berat untuk mendengar. Nah, dulu gambarannya gitu, telinga berat itu ya memang susah dengar kira-kira gitu ya. Telinga Tuhan dikatakan tidak kurang tajam untuk mendengar. Dan kata mendengar di situ bukan cuma mendengar selewat, tapi mendengar dalam arti merespon. Sama kayak Bapak sekalian kalau kita dikasih tahu sama orang, dengar ngomong-ngomong, kita tahu dia ngomong kan, tapi kadang kita respon atau enggak kan saudara ya. Nah, dikatakan Tuhan seperti itu, pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, Tuhan tuh dengar, tapi Tuhan tidak melakukan sesuatu kira-kira gitu ya. Pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar, katakan karena apa? Ada alasannya. Akan tetapi kejahatanmu lah yang memisahkan kamu dari Allahmu. Dan dosamu membuat wajahnya tersembunyi dari kamu sehingga ia tidak mendengar. Ini yang saya kasih tahu. Dan kejahatanmu yang memisahkan kamu dari Allahmu. Kata kejahatan itu dalam bahasanya adalah artinya segala dosa. Kejahatan itu adalah segala dosa, segala perbuatan jahat dan konsekuensinya masuk di situ. Jadi kejahatan kamu itu segala dosa-dosa kamu, perbuatan jahat kamu dan segala akibatnya itu di situ dikatakan itu memisahkan kamu dari Allahmu. Dan dosamu yang membuat wajah tersembunyi dari kamu. Dosamu itu dalam bahasanya adalah pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang kamu lakukan bahkan dikatakan seringkali adalah pada dosa yang merupakan kebiasaan. Dosamu yang menjadi kebiasaan kamu itu, pelanggaran kamu itu yang dosa yang kamu biasa lakukan terus sehari-hari yang jadi kebiasaan. Itulah dikatakan yang membuat wajah Tuhan tersembunyi dari kamu. Sehingga dia tidak mendengar atau tadi tidak berespon kira-kira saudara sekalian ya. Nah, Bapak sekalian kalau kita baca di Yesaya 59 sendiri, selain di pasal yang lain, 59 sendiri membahas dikatakan dosa apa saja, kejahatan apa saja yang mereka lakukan. Banyak. Di pasal 59 sendiri dikatakan tangan cemar oleh darah. Dikatakan tangan kamu itu cemar oleh darah karena apa? Kamu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Lalu dikatakan lidah kamu penuh dusta dan kecurangan, banyak rancangan yang jahat. Lalu dikatakan ada perbuatan jahat dan tindakan kekerasan yang kamu lakukan. Itu yang kamu lakukan sehari-hari. Lalu dikatakan tidak ada keadilan dan kebenaran. Bahkan dikatakan kamu memberontak dan menyimpang dari Tuhan. Itu yang saya ingatkan. Itu dosa-dosa kamu lakukan sehari-hari. Perbuatannya, tangannya dikatakan dosa, lidahnya penuh dusta, perbuatan jahat, nggak ada keadilan, nggak ada kebenaran, lalu memberontak, menyimpang dari Tuhan. Itu sehari. Itulah dikatakan membuat dikatakan tadi Tuhan dikatakan seperti tidak mendengar, sehingga ia tidak mendengar. Nah, Bapak sekalian sampai di sini kita boleh melihat Bapak sekalian apa yang dapat kita temukan dari bagian ini. Yang pertama kita bisa lihat adalah bagian ada apa? Yesaya 59 jelas kembali mengingatkan kita kembali di atas apa? Tuhan adalah Tuhan yang mendengar. Tuhan adalah Tuhan yang bertindak. Tuhan bisa sanggup menolong sebenarnya, gitu ya. Beda dengan para dewa, para ilah waktu itu yang nggak bisa menolong. Ya saya ingatkan berkali-kali, kamu jangan nyembah mereka dewa-dewa itu nggak bisa nolong kamu kok. Itu dewa-dewa yang mati. Tapi itu ada Tuhan yang hidup, Tuhan sanggup menolong kamu. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bertindak dengan luar biasa. Lalu yang kedua di sini tapi dikatakan bukan Tuhan yang tidak mau bertindak, Tuhan tidak mau mendengar, tapi dikatakan tadi ayat kedua adalah apa? Kejahatan, dosa yang memisahkan kita dari Tuhan. Nah, masalah utamanya dari sini adalah saya ingatkan adalah apa?
Kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan? Kenapa Tuhan tidak menolong? Masalah utamanya bukan pada Tuhan, tapi pada dirimu, dikatakan. Kamu yang berdosa. Itu membuat Tuhan tidak mendengar. Nah, Bapak sekalian, ini satu hal yang sangat singkat, sederhana dari sebenarnya seluruh Alkitab sama beritanya. Seringkali Bapak sekalian kita berdoa sama Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak mendengar? Kadangkala adalah karena ini Bapak sekalian. Ada kalanya memang kita berdoa Tuhan tidak dengar, sebenarnya Tuhan bukan tidak dengar. Tuhan bilang tunggu waktunya, pada waktunya Tuhan tolong. Karena belum waktunya atau Tuhan punya rencana yang lain. Berarti sebenarnya Tuhan berespon tapi caranya beda sama yang kita mau. Tapi ada kalanya Tuhan betul-betul memang diam. Seperti bangsa Israel waktu mereka di dalam akhirnya dibawa ke pembuangan, mereka kaget. Kok bisa kami dibuang? Tuhan kemana? Kira-kira gitu kan. Kaget, kenapa? Kok Tuhan gak tolong, Tuhan gak selamatkan? Karena dosa. Mereka doa terus sama Tuhan, Tuhan biarin. Ya kan? Itu yang terjadi. Nah Bapak sekalian, bagaimana kehidupan kita hari ini? Hal yang pertama adalah saya mengajak kita boleh melihat adalah apa kita sudah percaya Tuhan Yesus. Kalau kita belum percaya Tuhan Yesus, kita boleh melihat hidup kita begitu jauh dari Tuhan. Kita gak punya pengharapan Bapak sekalian. KTP kita Kristen, tapi kalau kita gak percaya Tuhan Yesus, percuma Bapak sekalian. Karena yang penting adalah kita mengenal Dia secara pribadi. Kita percaya Tuhan Yesus. Baru waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita baru mengalami betul Tuhan itu dekat. Tuhan itu sanggup menolong, Tuhan itu ada Tuhan yang nyata sekali. Karena Tuhan hidup dalam kehidupan kita dan menyertai kita. Hal yang kedua yang kita boleh lihat adalah kalau kita hari ini sudah percaya Tuhan Yesus. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan sehari-hari kita kehidupan yang baik bos sekalian. Atau kadangkala kenapa orang Kristen kok gak bertumbuh? Kenapa orang Kristen kok hidupnya berat dan akhirnya mungkin gak memuliakan Tuhan? Kenapa? Mungkin karena kita hidup di dalam dosa. Kita doa terus sama Tuhan tapi kita masih main-main dengan dosa. Kita cari Tuhan tapi masih cari yang lain-lain yang gak benar. Saya pernah kenal bahkan dengar dikatakan ada orang Kristen masih ke tempat-tempat yang gak benar gitu saudara sekalian ya. Cari orang pintar segala macam, bukan cari Tuhan. Ya ke gereja berdoa tapi di luar gereja cari-cari ke tempat-tempat yang gak benar ya bahaya Bapak sekalian. Tuhan tidak dengar, hidupnya tidak diberkati Tuhan kan. Nah Bapak sekalian, bagaimana kehidupan kita? Kalau hari ini kita ada pergumulan, Tuhan belum dengar. Apakah ada masalah dengan diriku? Kalau kita betul di hadapan Tuhan, berarti kita sabar, belum waktu Tuhan. Tapi kalau memang kita tahu, ya memang mungkin Tuhan gak mau dengar, karena apa? Dosa saya jauh dari Tuhan. Doa ya cuman doa-doa kayak orang spekulasi. Ya pasti seperti itu Bapak sekalian. Mari kita melihat kembali kehidupan kita. Kalau itu sudah percaya Tuhan Yesus, jangan bermain-main dengan dosa. Kalau ada dosa, bertobatlah, jangan sampai terlambat. Itu yang pertama sekalian. Hal yang kedua, setelah kita tahu kondisi manusia, kita ke tema kita hari ini. Dia akan datang. Waktu Tuhan datang, dua hal yang akan terjadi. Menghukum atau menyelamatkan. Nah itu yang kemudian ya saya kasih tahu sama kita. Firman Tuhan katakan adalah apa? Dia bisa datang untuk menghukum, membalas semua yang melawan dan memberontak. Ayat 18, setimpal dan perbuatan mereka demikianlah ia memberi pembalasan. Amal berkobat adalah lawannya, ganjaran kepada musuhnya, bahkan pulau-pulau jauh dia memberi ganjaran. Jadi sampai kemanapun Tuhan, orang-orang gak bisa lari daripada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan pembalasan ganjaran kemanapun orang pergi, Tuhan akan kejar. Kira-kira gitu saudara ya. Dan orang akan takut kepada nama Tuhan dari tempat matahari terbenam, kepada kemuliaan di tempat matahari terbit. Kemanapun kamu lari, gak bisa lari dari Tuhan. Tuhan ada. Nah Bapak sekalian, Tuhan tidak pernah terlambat untuk bertindak. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Tapi ingat dia juga adalah hakim yang adil dan dia adalah Tuhan yang sempurna. Dia akan membalas timpal dengan perbuatan kita dan perbuatan mereka. Itu yang selalu Tuhan lakukan. Waktu Tuhan datang, setelah nyata dia akan membalas. Dia akan membalas timpal dan perbuatan kita. Dia bisa menghukum. Tapi yang kedua Tuhan bisa juga datang untuk menyelamatkan. Ayat ke-20. Dia datang untuk menyelamatkan semua yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Ia akan datang sebagai penebus untuk Sion, untuk keturunan Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan waktu datang juga karena datang sebagai penebus. Untuk apa? Untuk mereka yang bertobat dan kembali kepadanya. Tuhan akan datang menyelamatkan mereka yang bertobat dan sungguh-sungguh mau berbalik kepadanya. Dan di sini ayat ini luar biasa dari Yesaya. Padahal sangat jauh Bapak sekalian ya. Yesaya itu ketulis kan jauh ya. Tapi dia bisa mengatakan adalah apa? Firman Tuhan, ia akan datang sebagai penebus untuk Sion.
Kata penebus itu kata yang luar biasa di bahasa asli Bapak sekalian, karena penebus itu beda dengan cuma nyelamatin. Saudara misalnya gini, ada orang butuh bantuan, tolong, saya tolong kamu, udah selesai, gampang gitu ya. Tapi penebus itu enggak Bapak sekalian. Kalau penebus itu artinya adalah apa? Menolong itu menyelamatkan dengan apa? Membeli kembali, menebus atau membayar dengan mahal untuk menyelamatkan. Kira-kira gambarannya seperti itu. Tuhan waktu menyelamatkan umatnya bukan gampangan, langsung tolong seperti itu, enggak. Tuhan bahkan berkorban, Tuhan menebus, membayar dengan mahal untuk menyelamatkan. Itu artinya penebus Bapak sekalian. Ya akan datang sebagai penebus dikatakan untuk Sion, untuk keturunan Yakub yang bertobat di pemberontakannya. Tuhan datang untuk menyelamatkan tapi bukan dengan sembarangan, tapi dengan menebus, bayar mahal untuk menyelamatkan. Jadi bukan penyelamatan yang sederhana Bapak sekalian. Dan ini kemudian kita jelaskan waktu kita baca perjanjian baru, itulah yang Tuhan lakukan. Dia menyelamatkan kita dari dosa, bukan cuma ayo manusia berdosa masuk surga, enggak kan? Tuhan sampai harus tebus dengan darah yang mahal, berkorban untuk kita. Dia menebus kita. Itu karya Sang Juru Selamat. Nah Bapak sekalian, itu yang berita dari Yesaya. Nah Bapak sekalian, kalau kita baca secara singkat lagi penggenapannya apa yang Yesaya katakan tadi, untuk konteks waktu itu, untuk Yesaya jelas orang yang hidup waktu itu adalah mereka bisa melihat melalui pertolongan Tuhan, Tuhan menolong bangsa Yehuda yang nanti akan dibuang, mereka akan karena berdosa terus akan dihukum Tuhan, dibuang ke pembuangan di Babel, tapi kemudian Tuhan mengutus Koresi datang mengalahkan Babel lalu kembalikan mereka dari pembuangan. Dan saudara kalau kita baca dengan unik, Kores itu waktu Tuhan kasih tahu, itu Koresnya belum lahir. Belum terbayang ada bangsa Persia yang besar. Waktu itu kan Babel yang besar kan saudara ya. Asyur, lalu setelah Asyur kemudian Babel besar, Persia belum ada. Tapi tahu-tahu muncul bangsa Persia yang besar, Raja Kores muncul. Namanya Tuhan sudah tahu. Padahal si Kores sendiri belum lahir, belum dikasih nama oleh orang tuanya kira-kira gitu kan saudara ya. Tapi Tuhan sudah kasih tahu, aku panggil Kores. 200 tahun lebih, 210 tahun dikatakan perkirakan. Itu waktu saya ngomong itu 200 tahun yang akan datang baru Koresnya lahir. Tapi persis namanya, itu Tuhan yang maha tahu kan saudara ya. Nah itu yang kemudian terjadi Bapak sekalian, dan itu digenapi. Tapi kemudian juga saya ingatkan kita juga, kalau kita baca sampai pasal 66 dikatakan dengan penantian akan Sang Juru Selamat. Bukan hanya menyelamatkan bangsa Yahudi atau Yehuda waktu itu, tapi dikatakan Tuhan juga akan datang nih Juru Selamat bagi seluruh umat manusia, seluruh bangsa, dia akan datang. Maka inilah kemudian kalau kita baca di perjanjian baru waktu zaman Tuhan mereka menantikan kapan Juru Selamat datang. Itu paling kuat dari kitab Yesaya Bapak sekalian. Menantikan kapan Sang Juru Selamat akan datang. Bayangkan Yesaya waktu itu tahun 700-an sebelum Masehi. Lalu kemudian kalau kita baca Alkitab sampai kitab Maleakhi itu kira-kira 450 sebelum Masehi. Setelah itu Tuhan tidak kirim nabi lagi. Tidak ada nabi yang berbicara, tidak ada firman Tuhan yang ada. Mereka bingung. Ini nubuatnya kok berhenti, kira-kira kapan Juru Selamat itu datang. Setelah itu datang hampir 400 tahun lebih Tuhan tidak berfirman. Sampai kemudian generasi datang silih berganti, ahli Taurat juga ganti-ganti gitu udah belajar. Tapi kok Juru Selamat gak datang-datang terus sampai zaman, kalau kita baca di Alkitab sampai di Injil Matius. Orang Majus datang dari timur, bahasa kita bacakan. Dari mana raja yang akan lahir baru mereka lihat, oh itu Alkitab sudah ngomong, karena udah ada janji itu. Lalu bagaimana tentang Juru Selamat lagi kita baca di Alkitab, kemudian kita tahu Yohanes Pembaptis datang dan sebagainya. Itu 400 tahun lebih baru digenapi. 400 tahun mereka nunggu lagi gitu ya saudara ya. Jadi kalau dari Yesaya 700 tahun sampai ke Tuhan Yesus itu saudara cukup panjang. Dan kemudian kita tahu kedatangan Sang Juru Selamat kurang lebih 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah datang, kita merayakan sampai hari Natal. Lalu kalau kita baca di Injil Lukas pernah juga Tuhan mengutip dari kitab Yesaya, bukan pasal 59 dari pasal yang lain, dikatakan, lalu Tuhan kasih tahu sama mereka adalah apa? Pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarnya. Nubuat tentang Tuhan yang ada di Yesaya Tuhan katakan waktu kamu baca hari ini tuh genap, berarti adalah apa Tuhan katakan, akulah orangnya yang ada di Yesaya itu. Kamu begitu baca hari ini waktu dibacakan waktu itu di rumah ibadat, Tuhan Yesus katakan ini sudah digenapi, maksudnya ada apa? Nunjuk sama dia. Dia sudah menggenapi itu, dia sudah datang yang ditunggu di Yesaya itu. Saudara, tapi kemudian kita tahu dari Alkitab bahwa Tuhan akan datang yang kedua kali. Dia sudah datang yang pertama, tapi dia akan datang kedua kali. Nah kita lihat lagi bahwasanya bagian terakhir saja kita lihat dari kitab Ibrani. Ibrani 9 ayat 27, Ibrani mengatakan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sudah itu dihakimi.
Ini firman Tuhan ya. Manusia tetapkan untuk mati hanya satu kali. Jadi kalau orang bilang hidup bisa berkali-kali, salah. Alkitab bilang mati cuma satu kali gitu ya. Hidup cuma satu kali. Sudah itu dihakimi. Tidak ada reinkarnasi saudara ya. Itu dihakimi dikatakan. Lalu kemudian apa? Manusia hidup hanya satu kali. Lalu bagaimana dikatakan ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Kristus yang hanya satu kali dipersembahkan dirinya, dipersembahkan untuk menanggung dosa manusia, dosa banyak orang. Sesudah itu dia menyerahkan dirinya untuk kedua kalinya. Bukan untuk menanggung dosa, tapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi Ibrani memberitahukan pada kita adalah apa? Tuhan betul satu kali sudah datang, dia persembahkan dirinya. Menebus dosa manusia, menanggung dosa kita, menebus kita. Tapi setelah itu dikatakan apa? Dia datang kembali yang kedua kali. Tapi bukan untuk menanggung dosa lagi. Kedua kali dia datang adalah menganugerahkan keselamatan pada mereka yang menantikan dia. Kata menantikan dalam bahasanya adalah dengan menantikan yang penuh antusias, bukan cuma ya datang silakan, enggak ya sudahlah enggak apa-apa, enggak. Begitu merindukan kedatangannya. Dengan penuh semangat, kerinduan yang dalam merindukan dia dengan segenap hati. Tuhan kapan datang? Anak Tuhan yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, mengenal Tuhan seharusnya seperti itu kan. Tuhan sudah datang, kita menantikan Tuhan kapan Tuhan datang kedua kali. Supaya waktu Tuhan datang, aku sungguh-sungguh siap menyambut dengan sukacita dan penuh syukur, saudara kira-kira gitu ya. Nah, sebagai kisah penutup Bapak sekalian, ini satu kisah sebuah drama. Tapi sini drama sederhana, tapi pelajaran yang bagus Bapak sekalian ya. Di sebuah kota namanya Midwest, itu dikatakan itu kota kecil. Jadi setiap tahun itu diadakan acara Natal. Nah, tiap tahun selalu ada, seluruh rakyat itu akan datang ke mungkin di gereja atau suatu gedung besar gitu ya, merayakan Natal. Nah, setiap tahun juga di Natal itu selalu ada drama Natal. Drama Natal, kalau di gereja kita nggak selalu saudara ya. Tapi di sana selalu ada drama Natal, dramanya ada apa? Sederhana, drama Natal yang ada Yusuf, ada Maria, ada gembala di padang, ada orang Majus. Itulah dramanya kira-kira Bapak sekalian ya. Drama yang tiap tahun orang bikin tapi dengan megah, dengan wah luar biasa dibikin. Nah, setiap tahun karena setiap tahun ada drama, pemain dramanya tiap tahun bisa ganti-ganti tentu saudara ya. Tahun ini bagian siapa, kali ya tahun depan mungkin yang lain lagi. Nah, waktu itu pada tahun itu ada satu peristiwa yang unik. Waktu itu di kota itu ada seorang anak namanya Wali. Nah, si Wali ini dikatakan anak yang masih kecil, baru umur 9 tahun. Dia itu tubuhnya besar gitu ya, tapi orangnya agak kaku gitu ya. Terus lambat bergerak dan berpikir. Jadi agak lambat lah gitu ya anaknya gitu ya. Tapi badannya gede. Sehingga dikatakan dia di sekolah, temannya udah kelas 4, dia masih kelas 2. Karena dia mikirnya lebih lambat gitu, jadi susah gitu sekolah ya. Tapi dia seperti itu. Tapi teman-temannya suka sama dia, karena orangnya baik gitu. Kecuali kalau lagi main bola aja, dikatakan kalau main bola dia kan badannya gede gitu ya. Dan dia pengennya menang ya susah gitu kira-kira gitu ya. Tapi sehari-hari kan dia baik sama teman-teman, dia selalu menolong, orangnya tulus hati, ramah, suka tersenyum gitu dikatakan. Dan dia kalau teman-teman yang kecil main diganggu sama yang lebih gede, dia malah belain teman-teman yang kecil itu. Katakan dia melindungi teman-teman yang lemah. Nah, tahun itu dia dapat terpilih ikut main drama. Waktu main drama itu dikatakan dia adalah jadi gembala. Dikatakan dia pengen jadi gembala di padang, bisa main suling gitu, seruling. Wah, kayaknya luar biasa bagi dia. Tapi ternyata sutradara yang drama itu bilang, enggak, kamu nggak cocok jadi gembala, dikatakan. Kamu cocoknya jadi apa? Penjaga pintu penginapan itu loh. Kalau kan saudara tahu kan kalau cerita Natal itu ya, Yusuf Maria datang sampai di kota Bethlehem, mereka cari penginapan. Nah, dikatakan kamu jadi penjaga pintu yang punya penginapan itu, yang ngadepin orangnya gitu ya. Jadi singkat cerita hanya latihan-latihan sampailah harinya drama. Waktu main drama dikatakan sampai kan cerita Yusuf Maria datang, ketok pintu gitu ya, yang di mimbar itu ya, ketok, lalu keluarlah si Wali ini. Waktu keluar dikatakan, apa yang kamu cari? Oh ya, kami mencari penginapan gitu. Di sini ada nggak kamar untuk kami menginap gitu ya? Oh, dibilang cari aja tempat lain dikatakan. Di sini sudah penuh, nggak ada kamar untuk kamu dikatakan ya. Lalu kemudian si Yusufnya nawar, dikatakan dia Tuhan tolong gitu, kami udah cari kemana-mana belum dapat nih, dikatakan kami tuh dari jauh udah capek, boleh nggak nginep di sini gitu ya. Dia bilang nggak ada kamar untuk kalian di sini, semua kamar sudah penuh. Lalu kemudian si Yusuf masih minta nawar itu, tolong ya Pak kalau ada gitu, ini istri saya Maria sedang mengandung, dia udah kecapean jalan jauh kami gitu ya, tolong gitu ya,
pengertiannya, ada kamar yang kecil ya nggak apa-apa lah gitu, kira-kira gitu, nawar-nawar gitu ya. Lalu kemudian si walinya karena mungkin dia cerita panjang, dia bingung apa dia diem, jadi diem saudara. Waktu dia diem itu, jeda panjang, semua yang nonton jadi tegang kan gitu ya, tegang, aduh gimana nih ceritanya si walinya diem. Artinya di pinggir itu biasanya kalau drama itu kan suka ada orang di pinggir yang ingetin gitu ya. Bilang-bilang dan tidak ada gitu ya, suruh pergi gitu kira-kira gitu ya. Langsung wali langsung ngomong tidak, ya pergi gitu ya, diusir ya, pokoknya suruh pergi. Lalu Yusuf dan Maria itu pergi dengan sedihnya gitu ya. Dia rangkul si Maria jalan pelan gitu. Nah harusnya itu setelah itu dia tutup pintu itu gitu, dramanya kan selesai ya, sambung cerita berikutnya. Tapi ternyata si wali waktu itu nggak tutup pintu cepet, dia liatin si Maria jalan, lalu dikatakan waktu dia lihat itu, dia amati, lalu kemudian adalah apa? Di luar dugaan si wali itu mukanya jadi ini, matanya penuh air mata, dia sedih gitu, dia nangis dan dia gitu, lalu kemudian dia teriak, jangan pergi Yusuf, dikatakan bahwa Maria kembali, dikatakan gitu ya. Maria kembali, dia kalian bisa memakai kamar saya. Wah heboh sekali ceritanya saudara, kan belum pernah cerita Natal seperti itu saudara ya. Oh semua itu ya, wah ini cerita Natal jadi salah saudara ya. Kan harusnya nggak ada tempat di penginapan, ini tahu-tahu ada gitu saudara. Nah itu cerita sudah lewat saudara. Sampai orang bilang ini cerita yang jelas, yang gimana. Tapi dikatakan banyak orang justru ceritakan itu kisah Natal yang paling berkesan yang mereka terus ingat. Tiap tahun kalau cerita Natal selalu ingat apa? Dulu ada si wali itu gitu ya, ceritanya luar biasa. Nah Bapak sekalian itu satu kisah yang diceritakan Bapak sekalian ya, kisah Natal itu. Tapi Bapak sekalian satu perenungan buat kita. Waktu Tuhan datang pertama seperti itu. Dia akan datang. Satu perenungan buat kita adalah bukan cuma di drama saudara. Kalau Tuhan betul datang, sebenarnya ada tempat nggak untuk dia? Adakah tempat di hati kita atau dalam kehidupan kita bagi Tuhan yang datang? Itulah makna Natal kan. Jangan sampai Bapak sekalian waktu dia akan datang, dia datang kita seperti cerita tadi, drama yang secara umum dunia, tidak ada tempat untuk dia. Tuhan datang. Nah saya Bapak sekalian dalam perenungan kita Natal tahun ini kita kembali merenungkan kedatangan Sang Juru Selamat. Apa ada tempat untuk Tuhan di hati kita? Waktu kita merayakan Natal kembali tahun ini adakah tempat untuk Tuhan dalam hidup kita? Mungkin dulu Natal begitu luar biasa, pertama merayakan Natal sangat terkagum, sangat bersyukur. Setelah sekian tahun, puluhan tahun, apakah Natal masih begitu dalam kehidupan kita? Ada tempat nggak bagi dia? Yang kedua yang terakhir yang kita lihat lagi juga, Tuhan sudah datang pertama kali. Adakah tempat untuk dia di hati kita? Tapi yang kedua juga kelak waktu dia datang kembali yang kedua kali. Masih ada tempat enggak juga di hati kita untuk dia? Atau hidup kita sudah berubah? Arah hidup kita sudah berubah tidak kepada Tuhan. Kita tidak lagi menyambut kedatangan dia dalam kehidupan kita. Saya rindu Bapak sekalian melalui perenungan ini ingatkan kita kembali. Dia akan datang. Tapi satu respon yang kita harus punya adalah kita sediakan tempat yang terbaik untuk dia. Di hati kita, di hidup kita. Bahkan bukannya untuk Natal tahun ini aja, tapi seumur hidup kita sampai waktu Tuhan datang kembali yang kedua kali. So ada tempat untuk dia, Tuhan yang datang mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan Yesus, Engkau sudah datang ke dalam dunia. Waktu Engkau datang, tidak ada tempat untuk Engkau di penginapan. Dunia seolah-olah tidak membuka tempat untuk menyambut kedatangan-Mu. Tapi bila Tuhan, tolong pergi setiap kami. Betapa berharganya kedatangan-Mu. Dan biarlah selalu ada tempat untuk Engkau dalam kehidupan kami. Bahwa untuk kembali merayakan Natal tahun ini, Tuhan kiranya menyiapkan hati kami sepanjang bulan ini. Boleh ada tempat terbaik di hati kami. Kembali mengingat akan kedatangan-Mu, akan kehadiran-Mu. Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Bahkan kami rindu Tuhan kelak waktu Engkau datang yang kedua kali. Di hati kami juga selalu ada tempat untuk menyambut kehadiran-Mu. Selalu ada tempat untuk Tuhan seumur hidup kami. Bahkan biar Tuhan selalu menjadi yang terutama. Di mana seluruh hidup kami terarah kepada Tuhan. Dan kami hidup memuliakan Tuhan. Selalu menyambut kehadiran-Mu. Dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menolong setiap kami masing-masing. Kalau ada yang dari kami yang sampai hari ini belum ada tempat bagimu. Tuhan biar belas kasihan-Mu boleh dinyatakan supaya kami membuka hati kami untuk boleh mengundang Tuhan boleh masuk dalam hati kami, dalam hidup kami. Nah waktu kami yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami, Engkau ada dalam kehidupan kami dan Engkau tetap juga selalu ada tempat yang terbaik di hati kami bagi Tuhan.
Teman terbaik dalam hidup kami selalu juga bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami terus dalam perenungan sepanjang bulan ini boleh kembali bersyukur karena betapa ajaibnya Engkau mengasihi kami. Karena keduanya dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan kami yang hidup yang mengasihi kami semua dengan ajaib. Kami berdoa. Amin.